Sejarah dari Wakasa dan Benkei telah diketahui. Sebelumnya, keduanya berada di Black Dragon, dan juga kekuatan mengenai keduanya juga sedikit terungkap. Kemudian mengenai peperangan di sisi lain dari Waka dan Benkei juga sudah dimulai. Nah, di video kali ini kita akan membahas detail informasi mengenai chapter 226 yang mungkin kamu lewatkan. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Yang pertama adalah perintah Tyrannosaurus kepada para eksekutifnya, yaitu para mantan anggota Tenjiku, Kakucho, Ran, Rindo, dan Mochizuki. Keempat orang ini disuruh oleh Tyranno untuk berfokus menahan Kanto Manji, dan lebih tepatnya menahan Maiki. Tyranno berencana mengerahkan 4 anggota terkuatnya untuk melawan Maiki, agar dirinya bisa fokus melawan para anggota Brahman. Nah, di chapter ini, Kakucho terlihat mencari keberadaan Maiki dan bingung mengenai Maiki yang ternyata tidak ikut bertarung. Dan ketika Kakucho sedang lengah karena terfokus dengan Maiki, disinilah dimana sang psikopat dari Kanto Manji menyerang Kakucho. Haruchio dengan menggunakan pipa besi memukul kepala Kakucho yang sedang lengah. Namun tidak hanya itu saja kejadian yang menarik kali ini. Ketika Haruchio memukul Kakucho, Haruchio mengatakan bahwa seberapa kuat pun Kakucho, jika Haruchio memakai senjata, pertarungan akan lebih mudah. Dan seketika itu juga karma datang ke arah Haruchio, di mana Ran kemudian memukul wajah Haruchio dengan senjata yang biasa digunakan oleh Ran. Nah, di sini ada 2 hal yang bisa kamu perhatikan. Yang pertama adalah kata-kata Haruchio kepada Kakucho. Haruchio mengakui bahwa kekuatan Kakucho sangatlah besar, di mana dirinya akan kesulitan melawan Kakucho tanpa senjata. Paling tidak keduanya ini hampir setara kekuatannya, atau bahkan Kakucho lah yang lebih kuat dari Haruchio. Kemudian hal yang kedua yang perlu kamu perhatikan adalah Ran dan Rindo. Ran dan Rindo dari awal diperlihatkan memang bertarung dengan senjatanya, dan selalu bertarung dengan berfokus untuk mematahkan tulang lawannya. Dan untuk kekuatan Rin dan Rindo kira-kira sedikit di bawah Kakucho. Jadi untuk Ran dan Rindo ini kekuatannya paling tidak setara dengan Haruchio. Dan jika melihat fokus Kakucho yang sepertinya ingin bertarung dengan Maiki, kita sepertinya tidak akan diperlihatkan pertarungan Kakucho dengan Haruchio, melainkan Haruchio akan dipertarungkan dengan Ran dan Rindo. Walaupun cukup tidak adil di mana kekuatan Ran setara dengan Haruchio dan kekuatan Rindo juga tidak jauh berbeda dengan Ran, maka Haruchio akan kesulitan melawan kakak beradik ini, dan untuk Kakucho tidak perlu repot-repot untuk bertarung melawan Haruchio. Dan pertarungan Haruchio melawan Ran dan Rindo ini juga terlihat menarik dengan pertarungan antara senjata tumpul. Luka-luka yang diterima ketika pertarungan berakhir pasti akan menampilkan banyak sekali pertumpahan darah. Lalu bagaimana dengan satu orang lagi yang adalah eksekutif Rokuhara, yaitu Mochizuki Kanji. Mochizuki akan berfokus melawan para anggota Kroco-Kroco Kanto Manji sendirian. Dengan badan besarnya dan daya tahan tubuh yang kuat, pasti bisa menahan para anggota Kanto Manji dengan waktu yang cukup lama. Karena memang perintah dari Tyranno hanya untuk menahan anggota Kanto Manji selagi dirinya dan anggota lain bertarung dengan Brahman. Apalagi para anggota Kanto Manji terlihat ketakutan mendengar mengenai eksekutif Rokuhara yang adalah dari generasi Showa 62. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai Waka dan Benkei. Diketahui, sebelum terbentuknya geng Black Dragon, terdapat 2 geng yang memimpin daerah Kanto. Kanto terbagi menjadi 2 wilayah, di mana wilayah barat dikuasai oleh geng Ragnarok, sedangkan di wilayah timur dikuasai oleh persatuan geng Koudo atau Koudo Rengo. Nah, Benkei atau Arashi Keizo diketahui adalah pemimpin geng Ragnarok di barat, dan Benkei dikenal dengan sebutan Red Cliff. Dan diketahui juga geng dari Benkei ini adalah geng terbesar di Jepang
dengan anggota 600 orang. Benar-benar geng yang luar biasa. Sedangkan di wilayah timur, 12 geng berandalan membentuk persatuan untuk bisa melawan Ragnarok. Dan mereka membentuk sebuah persatuan geng atau disebut Rengo. Dan nama persatuan geng mereka adalah Kodo Rengo. Kodo sendiri berarti gemerlap cahaya atau cerah, seperti di logo mereka dengan menggambarkan segitiga yang berkilauan cahaya. Dan orang yang memimpin Kodo Rengo adalah Imaushi Wakasa. Wakasa di masa lalunya memiliki sifat yang berbeda dengan sekarang. Waka dahulu terlihat seperti Haruchio saat ini, terlihat seperti psikopat. Wakasa saat itu disebut sebagai Shirohyo atau macan putih. Jadi untuk Wakasa ini aslinya memiliki geng sendiri dan bergabung bersama dengan ke-11 geng lainnya dan memimpin persatuan geng tersebut untuk bisa bersaing dengan geng Ragnarok. Dan persatuan tersebut diberi nama Kodo Rengo. Berbeda dengan Benkei yang memang adalah pemimpin dari satu geng terbesar di Jepang saat itu. Dan orang yang mempersatukan geng Ragnarok dan Kodo Rengo adalah Shinichiro Sano, kakak dari Maiki. Kemudian informasi mengenai kekuatan Waka dan Benkei disebutkan oleh Senju yang menerima info dari Takeomi. Dari segi kekuatan, Waka dan Benkei memang adalah dua orang petarung terkuat di Jepang. Bahkan ditampilkan di chapter 225 sebelum Waka dan Benkei pergi ke arah Terano untuk menyelamatkan Takeomi. Diketahui Waka dan Benkei dalam waktu yang singkat berhasil menumbangkan 100 anggota Rokuhara Tandai. Walaupun sudah 10 tahun lebih berlalu sejak masa kejayaan mereka, kekuatan Waka dan Benkei masih sangat kuat. Nah, itulah bagaimana detail informasi yang kami rangkum dari chapter 226 kali ini. Dan di chapter selanjutnya, Tokyo Revenger, kita akan melihat 3 sisi pertarungan atau paling tidak ada 2 sisi pertarungan. Yang pertama adalah Waka dan Benkei versus Tyrannosaurus. Yang di chapter kali ini memang pertarungannya akan segera dimulai. Kemudian yang kedua adalah di sisi Haruchio. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Haruchio lebih diperlihatkan akan bertarung dengan Ran dan Rindo ketimbang dengan Kakucho. Baik dari senjata yang mereka gunakan dan kemarahan Haruchio terhadap perilaku Ran, Haruchio bahkan mungkin tidak terlalu memperdulikan Kakucho lagi. Dan disinilah Kakucho yang di chapter kali ini mencari Maiki akan mencoba menerobos pasukan Kanto Manji untuk menghadapi Maiki. Walaupun hanya diperintah untuk menahan Kanto Manji, Kakucho mencari-cari keberadaan dari Maiki. Apakah Kakucho ingin melanjutkan mimpi bosnya sebelumnya, yaitu Kurokawa Izana, untuk bisa mengalahkan Maiki? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah di chapter nanti benar-benar akan ada 3 pertarungan yang akan ditampilkan sekaligus? Atau adakah pertarungan yang kalian inginkan terjadi di chapter depan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.